sih Pak. Ada di-upload ya? Tidak ada. Nanti tinggal penyampaian saja bagaimana observasinya. Nah, bisa dibaca itu per itemnya, Bu? Pertama ada menyampaikan tujuan. Oke. Pendampingan. Kemudian meminta izin ke kepala sekolah. Oh ya, berarti nanti itu yang belum kita skenarian kemarin ya. Berarti ini saya. Oh iya ini Pak Alto loh ya. Berarti nanti ketika datang saya langsung ke kepala sekolah ya, ngomong ke kepala sekolah untuk minta izin untuk pendampingan ya, baru nanti ke Pak Aziz ya, Pak Aziz ya. Siap, boleh. Oke, siap. Bu Ika? Bu Ika kita sudah coba siap? Share-nya Bu Ika? Anunya? Oke, bentar. Itu sedang saya share, lagi nge-share. Oh iya. Lagi nge-share lembar observasi, bentar. Iya. Sambil Bu, langsung aja kita mulai gimana biar. Oh iya, mulai deh. Bu, siapa namanya nih? Sambil share. Iya. Sambil ya Bu. Bu Lili jadi ini ya timekeeper-nya ya, 30 menit. Oh, boleh sebentar saya. Sudah ada di grup WA itu, silakan buka Bapak Ibu. Siap. Sudah saya share. Iya. Saya bilang sampai 3 sudah mulai Bu ya? Iya, siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak Ismail, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini saya mohon izin Bapak bersama dengan Pak Batul Aziz, kami akan melakukan pendampingan individu kedua dalam program pendidikan guru penggerak kali ini. Bagaimana Bapak? Apakah kami bisa melanjutkan kegiatan kami hari ini? Oh ya, silakan saja atur sesuai dengan kegiatan Ibu. Silahkan temuin CGP kami, sudah siap mungkin di ruangan sebelah. Silakan aja Ibu. Oke, sama-sama. Mari Pak Kepala. Oke, sila. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Aziz hari ini? Baik. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik nih. Kita lanjut ya Pak Aziz. Senang sekali nih hari ini saya berkunjung untuk kali kedua di sini ya Pak Aziz, pertemuan hari ini. Siap. Oke, baiklah Pak Aziz. Jadi sebelum kita mulai pendampingan kita yang kedua ini, kita berdoa dulu ya Pak Aziz ya. Siap Bu. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya, baiklah Pak Aziz. Apakah Pak Aziz sudah siap nih untuk pendampingan kita hari ini? Pak Aziz? Halo, baiklah ya Pak Aziz ya. Jadi kita langsung saja kita buka pendampingan kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fokus pendampingan kita kali ini itu ada 4 ya Pak Aziz. Yang pertama itu nanti Pak Aziz akan melakukan refleksi diri terkait lingkungan belajar, perubahan lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, Pak Aziz akan melakukan refleksi tentang pembelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan tentang komunitas praktisi ya. Kemudian yang keempat, nanti kita akan komunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bagaimana Pak Aziz? Apakah sudah siap? Halo Pak Aziz? Siap Bu. Siap. Sampun juga saya sampaikan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan terkait agenda hari ini. Sampun disiapkan juga. Terima kasih Pak Aziz. Kalau gitu bagaimana dengan dokumen? Apakah sudah disiapkan terkait pendampingan kita yang kedua ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Iya, sampun Bu. Oke, kita mulai nih. Nah, kita kan Oke,
Jadi kan kita sudah 1 bulan nih Pak Aziz ya sejak pendampingan individu pertama ya. Nah, pasti banyak sekali progres-progres yang sudah Pak Aziz lakukan ya. Jadi di sini saya juga nggak sabar mendengar cerita Pak Aziz tentang progres-progres yang Pak Aziz lakukan selama ini. Nah, apa saja nih proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak Aziz? Halo Pak Aziz? Pak Aziz? Halo? Ya, ya. Ya? Ya. Siap. Apa kalau saya ulangi ya? Apa saja proses Ya, kegiatan Brahma. yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir Pak Aziz? Alhamdulillah Bu, selama 1 bulan ini saya sudah mulai mencoba menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas. Saya juga sudah mulai mengisi portofolio digital. Saya sudah punya peta posisi diri dan rencana pengembangan diri, Bu. Itu yang saya coba terapkan selama 1 bulan terakhir ini, Bu. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Kenapa tadi luar biasa sekali pencapaian Pak Aziz bahwa sudah membuat peta posisi diri, sudah menerapkan filosofi Ki Hajar. Kemudian tadi juga punya apa ya? Tadi itu ada waktunya ya. Sekarang bagaimana nih rencana tidak lanjut Pak Aziz dari PI yang pertama dulu? Saya sudah akan mengisi ini Bu, portofolio digital. Saya akan lengkapi lagi. Kemudian saya akan nanti ini sama-sama, saya sudah menyusun rancangan visi perubahan yang akan dilaksanakan di sekolah. Insya Allah nanti kan sesuai agenda kita akan membahasnya bersama kepala sekolah dan rekan-rekan. Begitu Bu. Oke. Luar biasa. Jadi saya sudah bisa melihat bahwa ternyata rencana tidak lanjutnya dari pendampingan pertama itu sudah dijalankan ya, terutama terkait portofolio digital sudah diisi. Kemarin sudah di-share sama Pak Aziz linknya, saya sudah melihat ya lumayan ya sudah diisi. Nah, terima kasih Pak Aziz. Kemudian apa hal-hal yang dianggap sebagai capaian nih selama 1 bulan terakhir Pak Aziz? Kalau capaian menurut saya pribadi Bu, yang paling sekali saya rasakan itu perubahan Bu. Perubahan paradigma terutama saat mengajar. Saya sudah tidak marah-marah lagi seperti sebelumnya. Ya lebih berpihak pada murid lah Bu. Wah mantap Pak Aziz, alhamdulillah ya. Berarti artinya apa yang dimaukan oleh program guru penggerak ini artinya terjadi perubahan mindset itu sudah terjadi sama Pak Aziz ya, luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan lah ya Pak Aziz ya. Ini luar biasa pencapaian Pak Aziz selama 1 bulan terakhir dari rencana tindak lanjut, kemudian tadi sudah membuat peta porsi diri, kemudian apa namanya hal-hal yang dianggap sebagai capaian itu sudah apa namanya terjadi perubahan mindset ya setelah melakukan pembelajaran di modul 1 sudah terjadi perubahan luar biasa Pak Aziz. Baiklah Pak Aziz, sekarang kita lanjut aja ke inti dari pendampingan kita kali ini ya. Nah, jadi inti pendampingan ini yang pertama adalah nanti kita akan melakukan diskusi ya terkait refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Pak Aziz. Ya Pak Aziz ya. Aziz? Ya, Bu. Oke, baiklah. Nah, Ya, Bu. jadi selama ini bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap proses pendidikan guru penggerak yang Pak Aziz jalani? Alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung program pendidikan guru penggerak ini Bu. Rekan-rekan sejawat juga support, artinya tidak ada yang menolak atau apapun jenisnya. Semua mendukung Bu. Alhamdulillah, saya senang sekali dengannya ya dengan dukungan tersebut. Makanya tadi wajar Pak Aziz sudah melakukan banyak perubahan ya di kelas. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, kalau boleh tahu apa bentuk dukungan yang Pak Aziz dapatkan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat Pak Aziz? Untuk dukungan ya, kalau kepala sekolah Bu, misalkan saat saya butuh tanda tangan apapun, surat tugas selalu dibantu, disegerakan, kebutuhan ruang, misal fasilitas, wifi dan sebagainya pakai saja gitu, aman lah. Untuk itu rekan-rekan tidak ada kendala, misalkan ada
hal-hal yang dibutuhkan selalu siap membantu. Alhamdulillah ya. Ya saya senang sekali artinya Pak Arif itu artinya udah mendapatkan support dari rekan maupun kepala sekolah sehingga lingkungan belajar di sekolah otomatis dalam Bapak Aziz menjalani program pendidikan guru penggerak ini bisa sukses ya ke depannya. Oke, baiklah. Apa tantangan Pak ini Pak Aziz ya yang Bapak hadapi? Halo Pak Aziz? Apa tantangan yang Pak Aziz hadapi dalam menjalani program pendidikan guru penggerak di sekolah Bapak? Halo? Ya. Apa tantangan yang Pak Aziz hadapi? Ini. Kalau tadi kan sudah mendapat dukungan, sekarang ada nggak tantangannya dan apa tantangannya tersebut? Kalau tantangan, saya rasa lebih kepada diri pribadi, Bu, terutama dalam mengatur waktu, kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa lebih konsisten. Itu sih tantangan yang paling besar menurut saya, Bu. Oke, jadi menurut Pak Aziz tantangannya itu ada dalam diri ya, karena Pak Aziz sudah mendapatkan support dari luar, artinya dari kepala sekolah dan guru. Jadi tantangannya itu dari dalam diri Pak Aziz, yaitu tentang konsistensi diri ya, dan manajemen waktu ya tadi Pak Aziz ya. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu apa yang perlu Pak Aziz lakukan nih untuk menghadapi tantangan tersebut? Sejauh ini saya lihat lagi peta posisi diri saya, Bu. Kemudian saya upayakan untuk lebih rutin melakukan refleksi. Jadi apa yang sudah saya pelajari saya coba ambil maknanya dan supaya bisa berkembang ke depan. Oke, jadi untuk mengatasi tantangan tadi itu Pak Aziz melihat lagi peta posisi diri ya, kemudian akan melakukan refleksi. Jadi melakukan dua hal tersebut itu akan lebih bermakna ya buat Pak Aziz sehingga bisa lebih baik lagi. Kemudian apa rencana Pak Aziz ke depannya sehingga program pendidikan guru penggerak yang Pak Aziz jalani ini dapat berjalan maksimal Pak Aziz? Saya upayakan untuk tetap fokus pada tujuan, Bu. Kemudian saya atur jadwal dan konsisten menjalani jadwal itu. Itu yang coba saya lakukan nanti depan. Wah, keren Pak Aziz. Jadi Pak Aziz akan kembali mengatur jadwal, kemudian fokus ya, sehingga Pak Aziz itu nanti bisa konsisten dengan fokus pada tujuannya. Oke, alhamdulillah semoga bisa terwujud Pak Aziz. Kemudian sekarang Pak Aziz, kita lanjut ya ke refleksi diri tentang setelah Pak Aziz itu mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ya, Pak Aziz ya. Oke, kan Bapak Aziz sudah artinya mempelajari modul ya selama 1 bulan terakhir. Nah, apa yang sudah Pak Aziz pelajari nih dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Sejauh ini yang pada intinya, Bu, saya mendalami tentang filosofi KHD, kemudian apa saja nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian apa sih visi dari saya sebagai seorang calon guru penggerak. Itu sih yang saya dalami dalam modul 1.1 sampai 1.3, Bu. Oke, jadi tadi Pak Aziz mengatakan bahwa di modul 1.1 Pak Aziz sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak ya. Kemudian yang ketiga Pak Aziz sudah artinya bisa merumuskan visi ya tentang visi guru penggerak terutama dan nanti akan dikomunikasikan untuk visi sekolah. Terima kasih. Kemudian apa yang Pak Aziz pelajari sudah diimplementasikan nih di sekolah Pak Aziz? Sudah saya coba, Bu. Insya Allah perlahan. Contohnya misal saya mulai melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, pakai permainan-permainan. Kemudian saya juga berusaha lebih sabar sama siswa, jadi tidak sedikit-sedikit marah, lebih memahami mereka lah, Bu. Itu yang saya coba terapkan. Oke. Jadi kalau saya bisa melihat ya dari jawaban Pak Aziz, berarti yang tadi Pak Aziz katakan di awal berarti terjadi perubahan mindset itu udah ada di sini ya. Jadi Pak Aziz itu sudah menerapkan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dengan bermain, kemudian nanti memahami murid dengan bersabar. Wah, subhanallah. Usaha Pak Aziz itu artinya sudah kelihatan di sana terjadi perubahan mindsetnya dalam penerapan materi modul ya Pak Aziz. Oke, baiklah. Kemudian apakah terjadi perubahan nih tapi pada terhadap murid yang Pak Aziz ajarkan di kelas? Iya, Bu, ada perubahannya.
Oke. Jadi saya lebih sabar, mereka jadi lebih nyaman, senang belajar, semangat juga, Bu. Wah, keren ya. Artinya saya bisa bayangkan suasana kelasnya Pak Aziz. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Aziz, bagaimana tanggapan atau respon murid nih terhadap perubahan yang Bapak lakukan di kelas terutama? Itu Bu, jadi mereka lebih semangat belajarnya, lebih senang, jadi tidak tertekan lah rasanya Oke. kayak gitu. Oke, bagus ya. Berarti saya anak-anak malah senang ya dengan perubahan yang terjadi di kelas ya. Kalau tadi dari anak-anak rasanya senang, kalau sekarang perasaan Pak Alis bagaimana? Apakah setelah menerapkan modul atau titik satu, titik dua, titik tiga di kelas Bapak bagaimana perasaannya Pak Alis? Saya alhamdulillah ada kebanggaan lah Bu, karena sudah bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai filosofi KHD. Namun tentu saja saya harus lebih konsisten untuk bisa terus menerapkannya dan lebih baik lagi Bu. Baiklah, jadi Pak Alis bangga ya, saya juga bangga dengarnya dari tadi respon murid ya, terjadi perubahan. Memang ya, tadi Pak Alis menekankan bahwa perlu konsistensi ya, semoga kedepannya lebih konsisten dalam penerapannya. Baiklah, kemudian dari penerapan materi modul selama ini, apa yang sudah baik Pak Aziz dan yang perlu perbaikan ke depannya? Yang sudah baik, alhamdulillah mindset saya tadi Bu, pola pikir, paradigma sudah mulai berubah, sudah menerapkan peran juga sebagai seorang manajer, tidak menghukum ataupun terlalu bertindak seperti teman lah. Ya. Yang harus saya perbaiki, yang harus saya sempurnakan lah tadi itu Bu, konsistensi diri, supaya tetap bisa melakukan pembelajaran. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Aziz itu artinya sudah merasa sudah baik itu adalah hal-hal tadi ya yang terkait filosofi Ki Hajar seperti berperan sebagai manajer ya, kemudian lebih bersabar, kemudian Pak Aziz ingin memperbaikan kedepannya dalam hal konsistensi dulu ya. Semoga kedepannya lebih baik ya dari apa yang tadi Pak Aziz sampaikan. Baiklah Pak Aziz, sekarang kita lanjut nih ke diskusi kita yang pada tahap ketiga yaitu tentang komunitas praktisi. Nah, Pak Aziz, bagaimana nih pengalaman Pak Aziz nih merintis komunitas praktisi di sekolah? Kalau merintis komunitas ya Bu, saya pernah ini, tapi tidak dalam konteks sekolah. Jadi saya pernah merintis komunitas membaca. Pengalaman itu ternyata merintis komunitas ada tantangannya luar biasa Bu, besar tantangannya. Wah, luar biasa ya Pak Aris, artinya sudah punya pengalaman merintis komunitas membaca walaupun tidak di sekolah, tapi itu adalah sebuah bekal ya Pak Aris untuk artinya bisa dibawa pengalaman itu dibawa ke sekolah. Nah, sejauh apa capaian kegiatan, apakah sesuai dengan harapan dan tujuan Pak Aris dalam merintis komunitas praktisi tersebut? Alhamdulillah Bu, sejauh ini berjalan cukup baik, namun ya masih ada banyak hal lah yang perlu diperbaiki. Oke, baiklah. Berarti ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Kalau begitu, apa tantangan nih selama penerapan komunitas praktisi di sekolah? Kalau di sekolah, tantangannya itu sulit mengatur waktu pertemuan Bu, sama ya komitmen kita bersama untuk berkolaborasi, menjalankan program. Itu tantangan. Oke, jadi komitmen bersama ya, kemudian manajemen waktunya tadi. Nah, kalau menurut Pak Aziz, bagaimana caranya untuk mengatasi kedua tantangan tersebut? Kembali kepada komitmen bersama Bu, mengatur jadwal yang disepakati bersama, itu sih cara menghadapinya menurut saya. Oke, berarti menurut Pak Aziz itu adalah komitmen bersama itu harus diperkuat lagi ya. Dari komitmen itu nanti baru mengatur jadwal ya Pak Aziz. Oke, baiklah, semoga bisa dilaksanakan. Nah, sekarang apa saja hal menarik nih selama Pak Aziz itu atau pembelajaran selama saat merintis komunitas praktisi di sekolah? Pengalamannya yang paling menarik tuh kita bisa diskusi, saling memberi umpan balik, kolaborasi sama teman-teman, sama-sama menambah pengetahuan tuh rasanya memang sangat menyenangkan Bu. Oke, berarti udah pengalamannya luar biasa, artinya menyenangkan ya, dan artinya Pak Ali itu banyak belajar karena sudah bisa berkolaborasi, bisa berdiskusi dan banyak belajar ya, sama-sama belajar dengan teman. Luar biasa Pak Aziz.
Ada yang ditanyakan lagi nih sebelum kita lanjut ke sesi kita yang keempat? Tidak ada ya? Oke. Baiklah, Habis jadi waktu. sekarang kita sampai ke sesi terakhir ya, mengkomunikasikan dengan visi sekolah ya, Pak Aziz. Apakah sudah disiapkan untuk kita melakukan diskusi dengan rekan guru? Oke, alhamdulillah sudah saya sampaikan juga kepada kepala sekolah dan rekan-rekan. Ini alhamdulillah sudah siap menunggu di aula, Bu. Oke, baiklah ya. Jadi kita mulai saja ya, Pak Aziz ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, Pak Kepala Sekolah, izin hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai visi Pak Kepala Sekolah. Halo Bu, Oke, mungkin oke. udah habis waktunya ini. Halo, halo. Halo, gimana? Saya ada Lanjut waktu. gimana? Oke, lanjut. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Bapak Guru di sekolah ini. Mohon izin untuk saya menjadi moderator pertemuan kita pada hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya oleh rekan Bapak, yaitu Pak Aziz, kita akan membahas dan menyusun visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Pembahasan ini akan dipandu langsung oleh Pak Aziz. Silakan Pak Aziz. Siap Bu, Halo. terima kasih banyak. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala TU, dan rekan-rekan semua. Mohon izin juga Ibu PP. Jadi saya akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ismail, disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakasek, para rekan guru, para pegawai TU, yang tamu spesial kami, para pengajar praktik. Pada kesempatan hari ini saya berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua unsur dalam pertemuan hari ini bisa menghadiri pertemuan ini. Pada momen yang penting ini, dalam memajukan sekolah kita ke depannya, tentunya ini tidak lepas dari kolaborasi atau kerjasama kita semua dan komitmen bersama semua unsur dalam mencapainya. Dan satu sama lain harus saling menguatkan. Semoga niat baik kita ini dijadikan nilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih lagi sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, room kelompok mau ditutup, kita balik ke main room. Oke. Oh ya, tadi ada masukan tentang tadi sebelum kita balik. Halo. Kamu Ika? Kelompok 4, saya tutup roomnya ya. Oke, siap. Oke, Bu. Siap. Siap. Ya, silakan. Masih ada Oke, sisa Bu.